Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Saya akan membacakan sebuah ayat untuk pagi hari ini, diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yes. Amin. Amin. Kita selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan, dan kita akan menaikkan syukur kita melalui puji-pujian yang akan kita naikkan kepada Tuhan dan melalui firman yang akan kita dengar hari ini. Yes. Selamat beribadah. Syukur bagi Dia yang memimpin umatnya, syukur bagi Dia yang beri kemenangan, syukur bagi Dia
tidak meninggalkan kami sedikit pun Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami, sebab Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Thank you Jesus. Di telapak tangan-Mu tertulis namaku, di dalam genggaman-Mu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa seperti-Mu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku
Engkau Tuhan. Kau ku sembah, Ku sembah Kau Tuhan. ku sembah, oh Tuhan. Yesus, Yesus, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah, Mari jemaat kita sembah Tuhan. oh Kau ku sembah, Sembah Dia. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Thank you Jesus. ku sembah. Terima kasih Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Ku sembah, ku sembah. Kau ku sembah,
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat minggu pagi ini kita semua berkumpul kembali dalam ibadah online. Puji Tuhan bahwa Tuhan itu baik bagi kita semua. Tuhan sudah menganugerahkan begitu banyak kebaikannya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita berdoa dulu sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang indah Tuhan yang Kau anugerahkan bagi kami semua. Apapun yang kami alami seminggu kemarin, kami percaya Tuhan punya rencana. Kami percaya kebaikan Tuhan itu berlimpah dalam hidup kami. Kami percaya kebaikan Tuhan berlimpah dalam hidup keluarga kami. Dalam setiap kami yang berharap kepada Engkau, ajar kami untuk mengenal Engkau. Pakai hamba untuk memberikan firman-Mu, agar kami semua bisa mengenal Engkau Yesus lebih baik lagi daripada sebelumnya. Terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang indah ini. Engkau sangat baik Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami buka firman Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita selama ini mungkin dalam hidup kita mengalami banyak hal yang kita alami. Banyak hal yang membuat kita seakan-akan menjauh dari Tuhan. Kadang ada yang membuat kita dekat pada Tuhan. Itu seperti perasaan-perasaan manusia ya. Tapi puji Tuhan, di sini saya mendapat sesuatu yang Tuhan mau saya sampaikan kepada jemaat Tuhan di Grand Galaxy City Blessing. Tuhan mau kita lebih mengenal Dia. Jadi ada bagian dalam Tuhan atau dalam pribadi Tuhan yang luar biasa yang mungkin belum kita kenal sepenuhnya. Mari kita buka dalam Ayub 1 ayat 1 sampai 4. Kita buka di Ayub 1 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan saja, begini firman Tuhan, kesalehan Ayub dicoba. Ini adalah judul perikopnya di ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi total anak Ayub adalah 10. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Jadi Ayub punya 7.000 campuran antara kambing dan domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu. Jadi 500 pasang lembu berarti kali 2 ya Bapak Ibu, jadi 1.000 totalnya. 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur pada zaman itu. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Jadi di sini dijelaskan di firman Tuhan bahwa anak laki-lakinya sering atau biasa mengadakan pesta di rumah mereka secara bergilir masing-masing, dan ketiga anak saudara perempuan mereka itu diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Di ayat 5, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Jadi jumlah anak-anak mereka 10. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Jadi kita lihat di sini kehidupan Ayub, dia punya kekayaan yang luar biasa pada zaman itu. Boleh dibilang di ayat sebelumnya disebutkan bahwa orang ini atau Ayub adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur pada zaman dahulu. Jadi jumlah kekayaannya dicoba di Alkitab mencoba menggambarkan dengan jumlah ekor ternaknya, jumlah lembu, unta dan lain sebagainya, dan juga termasuk budak-budak dalam jumlah besar. Dan Ayub juga diberkati dengan 10 anak, yaitu 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Jadi Tuhan luar biasa baik dalam kehidupan Ayub. Tuhan luar biasa memberkati Ayub di ayat ini. Nah, jadi saya coba bawa latar belakangnya Ayub. Ayub ini hidup menurut ahli-ahli sejarah
Ayub ini hidup pada zaman leluhur Israel atau Abraham, Ishak dan Yakub sekitar 2100 sampai 1800 sebelum Masehi. Jadi ini kurang lebih ya prediksi Bapak Ibu. Jadi bukan suatu angka yang pasti, tapi kurang lebih menurut penemuan sejarah. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa Ayub ini hidup pada masa yang sama dengan Abraham. Nah, banyak ahli beranggapan bahwa tanah Uz ini terletak di sebelah tenggara Palestina dan Laut Mati atau di bagian utara Arab. Jadi di sekitar sana. Nah, tempat terjadinya ini di tanah Uz ini yang kemudian menjadi wilayah Edom, terletak di bagian tenggara Laut Mati atau di sebelah utara Arabia. Jadi latar belakang sejarah Ayub ini bersifat Arab dan bukan Ibrani. Jadi bukan belum ada yang dalam istilahnya belum ada Taurat, belum ada bangsa Ibrani yang spesifik yang disebut bangsa Yahudi. Jadi Ayub ini hidup pada kemungkinan pada masa Abraham. Itu bapa dari orang-orang Ibrani. Jadi peristiwa ini, latar belakang ini yang mengilhami penulis untuk menceritakan kisah tentang Ayub ini. Nah, jika kita kembali kepada ayat kelima, nah ini poin yang saya mau Bapak Ibu, saudara-saudari kita semua fokus untuk lebih mengenal Tuhan. Saya baca ulang lagi di Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi seperti yang kita ketahui sebelumnya di ayat sebelumnya bahwa anak-anaknya sering mengadakan pesta. Nah, setelah pesta selesai, Ayub punya kebiasaan. Mungkin mereka orang yang sangat kaya, sering pesta. Jadi besok paginya mungkin anak-anaknya masih tidur, tapi Ayub punya perasaan ya sebagai bapak bahwa anak-anaknya mungkin saat pesta itu anak-anaknya berbuat dosa, dan Ayub berusaha menebus atau berusaha menyelamatkan anak-anaknya dengan korban bakaran gitu, korban bakaran yang dia berikan kepada Tuhan. Nah, jadi apa yang kita lihat di sini bahwa ada upaya Ayub untuk ingin selalu dibenarkan oleh Allah. Sebagaimana kita hidup seakan-akan Ayub ini punya usaha gitu atau perbuatan yang membuat dia pasti diselamatkan oleh Tuhan. Nah, menurut saya di sini ada sesuatu hal yang kita bisa pelajari tentang Bapa. Mungkin secara manusia di situasi seperti ini kita mengalami kesusahan ya, kesulitan baik secara ekonomi, sakit penyakit datang, dan kita berpikir bahwa bencana itu datang dari Tuhan dan kita berusaha hidup benar atau kita berusaha memberikan sesuatu gitu ke Tuhan. Mungkin kita kurang memberi, kita harus memberi lebih, atau kita kurang memberkati, atau kita kurang berdoa, kita berdoa lebih banyak. Itu tentu bagus ya Bapak Ibu, tapi itu tidak membuat kita serta-merta kita seperti seakan-akan kita bisa menebus semua kesusahan kita bisa menebus keselamatan kita, tidak gitu. Nah, ini juga terjadi dengan Ayub. Jadi apa yang Ayub alami, yang saya dapatkan bahwa ini menunjukkan bahwa pribadi Allah tidak seperti itu gitu. Allah tidak pernah mengharapkan, tidak pernah menunggu korban bakaran kita, tidak pernah butuh gitu. Allah tidak pernah butuh korban bakaran kita, pemberian kita. Allah tidak butuh itu semua gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu ya, saat kita ingin memberi kepada Tuhan, saat kita ingin memberi kepada gereja, itu karena cinta kita kepada Tuhan gitu, karena pengenalan kita. Nah, jadi satu peristiwa di sini yang Tuhan ajarkan bahwa kita harus mengenal Dia. Saat kita mengenal Dia, kita mengasihi Dia. Saat kita mengasihi Dia, kita mengasihi gerejanya, kita mengasihi sekeliling kita, keluarga kita, teman-teman, dan semuanya. Nah, jadi selain itu juga ada satu peristiwa juga, beberapa hal yang poin-poin yang tentang Ayub ini. Kalau saya coba membahas beberapa bagian dari Ayub ini. Jadi kalau kita lihat di sini nah, jadi setelah ayat 5 mungkin saya singkat saja, Bapak Ibu bisa baca nanti di rumah selanjutnya, bahwa ada
iblis yang mencobai atau iri terhadap Ayub, dan Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, tapi Tuhan tidak mengizinkan iblis untuk menyentuh nyawanya. Jadi Tuhan menyelamatkan nyawa Ayub, jadi iblis tidak bisa menyentuh nyawanya Ayub. Nah, di sini juga ada cerita selanjutnya bahwa iblis ini menantang Allah kalau dengan tidak mendapat apa-apa. Jadi ada kesan menyatakan bahwa iblis percaya kalau Ayub ini, kalau diambil hartanya, diambil keluarganya, dia akan menantang Allah, atau dia akan dia akan meninggalkan Allah gitu. Jadi pertanyaannya ini di sini adalah, apakah karena penjagaan dan berkat Allah yang membuat Ayub takut akan Allah dan tidak mengutukinya? Nah, di situ yang jadi pertanyaan buat kita semua. Kalau penjagaan atau berkat Allah saja yang membuat kita takut akan Allah dan kita tidak mengutuki Dia, atau kita tidak meninggalkan Dia gitu, itu sesuatu hal yang menjadi pertanyaan kita masing-masing. Kalau kita kenal pribadi Allah, kita tidak perlu, bukan tidak perlu ya, kita pasti berharap dan kita percaya ya. Saya lebih setuju dengan kata kita percaya dengan penjagaan Tuhan, kita percaya dengan berkat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita, karena Dia mengasihi kita. Yang saya kenal Allah kita tuh seperti itu gitu. Yang kita kenal semua Allah kita tuh seperti itu. Jadi bukan karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah baik dan membuat kita tuh ada imbal balik kepada Allah, bukan seperti itu gitu. Jadi Allah kita tuh Allah yang pasti akan memberikan penjagaan dan berkat untuk kita semua. Nah, di sini kita lihat di pasal 1 ayat 20, saya lanjutkan. Setelah mendengar bagaimana anak-anaknya serta harta bendanya dirampas dari Ayub, inilah yang dilakukan Ayub. Jadi di ayat sebelum ayat 20 pasal 1 ada cerita mengenai yang bagaimana harta bendanya dirampas dari dia, bagaimana keluarganya atau anak-anaknya dibunuh. Nah, ini yang dilakukan Ayub di pasal 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Jadi di sini kita lihat bahwa saat di situasi sulit itu Ayub meratapi ya. Jadi Ayub meratapi kehilangan anak-anaknya, tapi ada perkataan yang setelah dia meratapi, dia cukur rambutnya, dia mengoyak jubahnya, dan dia sudah sujud menyembah Tuhan. Katanya dengan telanjang, dia mengakui bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi di sini kita lihat bahwa Ayub mengetahui gitu apa yang Tuhan berikan, Tuhan juga yang punya hak untuk mengambil gitu. Walaupun di saat itu dia tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa iblislah yang sebenarnya berusaha menghancurkan dia. Nah, di ayat 22 ditegaskan lagi, dalam kesemuanya, dalam tingkah lakunya, dalam respon atau reaksinya disebutkan bahwa Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah ya berbuat yang kurang patut. Jadi di sini Ayub dicatat bahwa Ayub itu dalam kesemuanya itu dia tidak berbuat dosa. Nah, di sini kita loncat sedikit ke pasal Ayub pasal 2 dan ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, di sini cerita mengenai istrinya ya. Istrinya yang berusaha menasehati Ayub, berusaha menyadarkan Ayub kalau sudah tinggalkan saja Tuhan gitu, seperti itu. Nah, tapi Ayub menjawab bahwa menyatakan bahwa istrinya sendiri itu seperti perempuan yang gila. Jadi istrinya seperti seakan-akan hanya mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk. Nah, dalam semuanya ini juga dicatat bahwa sekali lagi Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, ada satu perkataan Ayub yang di atas. Apakah perkataan Ayub di atas yang tidak tepat? Ya, kalau
yang saya dapatkan adalah apakah Allah memberikan pemberian yang buruk, kesengsaraan, kesusahan, penyakit, masalah keuangan? Sekali-sekali tidak. Itu datangnya dari iblis. Mari kita lawan dia di dalam nama Yesus. Ya, itu yang kita mungkin saat ini kita alami setelah mungkin seingat saya itu sejak Maret ya, kita mengalami pandemi COVID-19 ini. Jadi begitu banyak yang kita alami buat saya pribadi, buat keluarga, buat teman-teman, buat perusahaan. Begitu banyak saya dengar cerita bahwa begitu banyak kesusahan, begitu banyak kesengsaraan, begitu banyak penyakit, begitu banyak orang-orang dengan masalah keuangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian dan segala macam. Nah, sekali-sekali itu tidak datang dari Allah. Jadi Allah tidak pernah memberikan pemberian yang buruk. Allah tidak pernah punya rencana kesengsaraan. Allah tidak punya rencana. Pasti ada pertanyaan atau ada rasa di dalam hati kita mempertanyakan ini semua kepada Allah. Nah, kita cuma tahu bahwa ini bukan pekerjaan dari Tuhan. Ini adalah datangnya dari iblis. Nah, jadi kita percaya kita bisa melawan dia di dalam kita bisa melawan iblis di dalam nama Yesus. Nah, di pasal-pasal dan ayat-ayat selanjutnya ada perdebatan juga dengan Ayub dengan teman-temannya. Tapi saya mau fokus ke Ayub pasal 10 ayat 1. Di Ayub 10 pasal 1, aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempermasalahkan aku. Beritahukanlah aku mengapa engkau berperkara dengan aku. Apakah untungnya bagimu mengadakan penindasan, membuang hasil jerih payah tanganmu, sedangkan engkau mendukung rancangan orang fasik? Nah, di sini ada perasaan yang saya tadi sampaikan, yang saya bilang. Siapa yang di antara kita semua pernah merasa hidup atau Tuhan hidup kita atau situasi dunia atau Tuhan itu tidak adil? Pasti kita pernah semua punya perasaan seperti itu. Saya pribadi pernah merasakan seperti itu. Pernah ada di situasi yang cukup sulit yang membuat saya merasa, hidup ini tidak adil atau Tuhan ini tidak adil. Nah, ternyata yang saya mengerti bahwa Tuhan kita tuh adil gitu. Tuhan kita tuh punya perkara atas kehidupan kita, punya rancangan baik atas kehidupan kita semua. Bukan dia yang tidak adil, tapi kita yang tidak mengerti rancangan-rancangan baiknya atas kita. Jadi ada hal yang sebenarnya kita tidak mengerti tentang Tuhan kita. Jadi ada istilahnya the God that we never knew. Jadi Tuhan yang kita tidak pernah kenal atau kita belum kenal 100%. Kita pikir Tuhan yang kita baca di Alkitab dari kecil, saya dari kecil Kristen sampai saya umur segini, saya pikir saya sudah tahu semua tentang Tuhan. Tapi kadang-kadang ada situasi-situasi yang membuat ternyata saya tidak kenal Tuhan 100%. Saya belum gitu, saya harus mencari lebih. Jadi saya berusaha mencari tahu, atau saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari semua bisa mencari tahu tujuan dan rancangan Allah atas hidup kita semua, atas hidup Anda, atas hidup semua sanak saudaramu. Jadi itu tujuan Tuhan, dan saya percaya Tuhan cuman punya rancangan-rancangan baik dalam kehidupan setiap orang. Jadi bukan rancangan yang buruk, bukan kesengsaraan, bukan kesulitan. Nah, di situ yang kita semua harus cari tahu. Jadi begitu banyak cerita, begitu banyak hal-hal yang mungkin yang kita pikir bahwa kita tahu, Tuhan tuh pasti begini, Tuhan tuh pasti begini. Tapi ternyata tidak, saudara. Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus, Tuhan yang kita kenal itu selalu membawakan anugerah. Tuhan yang kita kenal selalu membawakan berita baik, selalu mengabarkan berita baik, selalu mengabarkan keselamatan. Itu yang kita harus cari, tujuan dari Allah atas hidup kita, rancangan-rancangan baiknya yang harus kita cari. Lalu di ayat-ayat berikutnya setelah pasal 10 berikutnya itu banyak hikmat dari kalau saya bilang itu hikmat manusia dari pembahasan sahabat-sahabat Ayub, Sofar, Bildad, Elifas dan Elihu. Jadi banyak di pasal 4 sampai 37 rata-rata yang saya lihat itu berfokus pada percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya, serta banyak berisi tentang hikmat-hikmat manusia. Jadi saya tidak akan fokus kepada pembahasan itu. Jadi saya loncat lagi langsung ke pasal 38. Nah, jadi di pasal 38 sampai pasal 42 itu banyak berbicara mengenai jawaban Tuhan kepada Ayub. Jadi
Bapak Ibu bisa baca keseluruhan perikopnya. Bapak Ibu, saya percaya di situasi seperti ini Bapak Ibu butuh sesuatu yang menjadi jawaban, butuh menjadi pegangan hidup bahwa Tuhan menjawab segala permasalahan kita. Nah, saya mau fokus kita semua buka di Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayat 6. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Puji Tuhan. Jadi ini ayat yang menggambarkan semua manusia ya, termasuk saya pribadi. Yang saya bilang sebelumnya bahwa kita berpikir atau saya berpikir, terkadang berpikir bahwa saya sudah mengenal Tuhan luar dan dalam, tapi ternyata tidak. Kadang-kadang saya hanya mendengar Tuhan itu dari kata orang saja, Tuhan begini, Tuhan begini, Tuhan begitu dan segala macam. Nah, di sini juga Ayub mengakui bahwa Ayub tidak pernah mengalami, mungkin sepanjang hidupnya Tuhan sertai dengan penjagaan, Tuhan sertai dengan begitu banyak berkat, kekayaan, anak yang sehat, 10 anak, semua yang baik-baik. Tapi mungkin dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak mengenal Bapa. Jadi kalau kita tadi di ayat yang pasal pertama, di ayat yang kelima, membicarakan mengenai usaha Ayub untuk menebus dosa anak-anaknya. Jadi dia tidak mengenal Tuhan. Yang dia tahu mungkin itu adalah adat istiadat, kepercayaan orang dulu waktu zamannya, bahwa saat kita merasa bahwa kita berdosa, kita harus menebusnya dengan korban bakaran. Nah, mungkin di zaman itu yang mereka percaya seperti itu. Nah, di zaman saat ini kita punya Yesus. Jadi Anda tidak perlu lagi mengorbankan sesuatu, Anda tidak perlu membakar korban bakaran, menyerahkan sesuatu untuk menebus dosa Anda, sudah tidak perlu. Yesus sudah menebus Anda dan saya. Jadi keselamatan itu datang daripada pengenalan kita akan Yesus. Nah, jadi tidak cukup ternyata di Ayub ini mengakui bahwa tidak cukup bahwa kita mendengar Tuhan atau kita mengenal Tuhan dari kata orang saja. Kita harus mengalaminya, dan di ayat-ayat pasal-pasal firman Tuhan di Ayub ini menceritakan bagaimana Ayub mengenal Tuhan. Begitu Ayub mengalami kesusahan, dia baru di situ dia bisa mengenal Tuhan. Mungkin sebelumnya waktu saat dia senang, dia mengenal Tuhan dari cerita-cerita orang, dari orang tuanya, dari papanya, mungkin dari mamanya, atau dari sanak keluarganya, atau dari teman-temannya. Dia mengenal Tuhan dari kata orang, cerita-cerita orang. Tapi di sini setelah di ayat-ayat di pasal-pasal terakhir, Ayub mengambil kesimpulan bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Nah, ini yang saya berharap saya dan saudara-saudari sekalian, kita semua bisa memandang Yesus. Kita bisa mengenal Yesus dengan mata kepala kita sendiri. Kita bisa melihat Yesus, kita bisa mengenal Yesus, bukan lagi dari sekedar cerita orang, mengalami ini, mengalami itu. Alamilah pengalaman pribadi dengan Tuhan. Alamilah pengalaman pribadi dengan Yesus untuk mengenal Dia lebih jauh. Nah, jadi pandang Yesus dengan mata kepala Anda sendiri, bukan dari kesaksian orang lain, bukan dari dari cerita-cerita orang lain, tapi Anda punya kesempatan untuk mengalaminya sendiri bersama Yesus. Nah, jadi di sini yang saya lihat ini banyak kita semua alami ya. Jadi saat kita mengaku bahwa kita sadar bahwa kita ingin mengenal Tuhan, saat kita ingin lebih dalam, lebih intim dengan Tuhan, disinilah Tuhan memulihkan keadaan kita. Nah, kalau kita lihat lanjutannya, ini pun yang dialami Ayub. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Di sini kan yang luar biasa dari Tuhan kita. Saat kita mengerti, saat kita mengalami pemulihan, saat kita Tuhan ini baik, Tuhan ini punya rancangan baik, segala keburukan itu bukan datang dari Tuhan. Kita tidak perlu menebus korban bakaran. Pengorbanan Yesus cukup, semuanya cukup buat kita untuk memperoleh keselamatan. Pengorbanan Yesus di kayu salib lebih dari cukup untuk memulihkan kehidupan kita, keadaan kita, kondisi kita apapun. Nah, di sini Tuhan, saat kita mengerti Tuhan, saat kita mengenal Tuhan,
memberkati kita dengan luar biasa. Tuhan memberikan keselamatan, Tuhan memberikan kasih anugerahnya. Jadi sebenarnya kuncinya di sini adalah memahami kasih karunia atau anugerah. Jadi bukan berbicara tentang ritual-ritual ya, seberapa dalam pengetahuan kita tentang ibadah atau apapun, bukan itu sih sebenarnya gitu. Tapi fokus kita adalah bagaimana kita memahami kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan melalui Yesus Kristus. Nah itu kuncinya, dan situ baru kita mengalami Tuhan. Nah saya tutup dengan ayat terakhir. Kita lihat di 1 Yohanes 3 ayat 6. 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Saya ulang. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Oke, saya tambahkan terjemahan dari New Living Translation. Bahasa Inggrisnya ini lebih dalam. Anyone who continues to live in Him will not sin, but anyone who keeps on sinning does not know Him or understand who He is. Jadi di sini yang jelas mengatakan bahwa kalau kita siapapun kita tetap hidup di dalam Dia ya, bukan maksudnya dalam artian day to day ya, kita hidup dalam pengenalan kita akan Dia, rasa haus kita terhadap Dia, kita tidak akan berdosa. Nah saya ceritakan pengertian ini maksudnya apa. Yang saya dapat tuh seperti ini. Misalnya misalnya saya jalan ke satu tempat, terus tiba-tiba saya jatuh gitu. Misalnya saya jatuh ke got gitu. Nah waktu saya jatuh di dalam got, mungkin got itu kotor ya, penuh air yang kotor, bau dan segala macam. Saya jatuh ke situ. Nah saat saya jatuh, saya sadar, saya jatuh, saya ingin bangun, ingin keluar dari got itu. Nah saya berdiri dan saya bangun. Itu cerita yang pertama, perumpamaan. Nah cerita yang kedua adalah saya jalan. Nah saya jatuh ke dalam got di tempat lain, tapi entah bagaimana saya suka got itu. Walaupun got itu kotor, tapi got itu beda, dan saya tetap diam di dalam got itu. Mungkin berkubang dalam got itu, jalan-jalan melihat dalam kondisi got itu yang kotor dan segala macam. Saya menikmatinya tanpa sadar. Nah ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah yang disebut jatuh dalam dosa. Yang kedua itu disebut tinggal di dalam dosa gitu. Jadi itu ada perbedaan. Kalau ditanya kita kenal Tuhan, kita ikut Tuhan, tidak akan jatuh dalam dosa, itu sulit saudara, Bapak Ibu. Saat kita masih punya kedagingan, saat kita masih hidup di dunia, manusia cenderung bakal jatuh ya dalam dosa. Sering mungkin iya, bakal ngalaminnya ke depan iya gitu. Tapi berbeda dengan orang yang tidak ditinggal di dalam Dia menyukai dosa. Jadi saat dia jatuh, dia akan tetap di situ, dia akan tetap terpuruk, dia akan tetap menikmati kejatuhannya. Itu yang membedakan kita dengan mereka gitu. Itu yang membedakan orang Kristen dengan orang di luar Kristen. Itu yang membedakan anak Tuhan dengan orang yang di luar Tuhan. Saat kita jatuh, kita sadar bahwa itu kotor, bahwa itu tidak baik. Tuhan mau kita hidup diselamatkan, Tuhan mau kita hidup bersih, kita hidup benar, kita hidup tidak berdosa. Nah, tapi kalau orang dunia, dia saat jatuh, dia akan menikmati kejatuhan itu dan jatuh di dalam got itu. Nah, jadi itu poin yang saya dapat tentang ayat ini. Saya ulang sekali lagi. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Yesus. Jadi disitulah bedanya orang yang tetap di dalam Tuhan. Saat dia jatuh, dia akan bangkit. Saat dia jatuh, dia ingat Tuhan bahwa perbuatannya yang dilakukan apapun itu salah, dan dia berusaha bangun. Dia selalu mengulurkan tangannya kepada Yesus untuk menolong. Saat orang yang di luar Yesus, saat kita meninggalkan Dia, saat kita tidak mau mengenal lagi Bapa kita, saat kita tidak mau mengerti lagi siapa itu Yesus, saat kita tidak mau mengenal Dia, saat kita tidak cinta kepada Yesus, saat kita kehilangan Yesus, kita akan tetap di dalam got itu. Nah, itu yang membedakan.
Itu yang saya dapat. Semoga firman-Nya bisa memberkati saudara-saudara sekalian. Saya percaya kebaikan Tuhan dalam situasi kondisi seperti apapun. Saat ini mungkin berat buat Bapak Ibu, buat saudara-saudari sekalian, masalah ekonomi, mungkin ada yang sakit, ada yang kesusahan, ada yang kehilangan. Tapi percayalah, Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang berperkara atas hidup kita, yang punya rancangan-rancangan baik dalam hidup kita. Kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan firman yang sederhana ini bisa memberkati kami Tuhan, bukan apa yang hamba sampaikan, tapi pekerjaan Roh Kudus yang mengalir dalam setiap hati anak-anak-Mu, dalam setiap hati jemaat Grand Galaxy City Blessing. Hamba percaya dan hamba melepaskan berkat, dan hamba percaya bahwa Engkau memberkati setiap jemaat-Mu di Grand Galaxy City Blessing. Hamba berkati di dalam nama Yesus buat sepanjang minggu ke depan, apa yang jemaat-Mu lakukan, apa yang saudara-saudariku lakukan, Tuhan akan memberkati. Apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan dalam pikiran mereka, Tuhan berkati, Tuhan luruskan, Tuhan arahkan kepada kebenaran, Tuhan bawa ke dalam rancangan-rancangan-Mu yang baik atas hidup mereka. Tuhan, Engkau memberkati setiap saudara-saudariku dimanapun mereka berada, kesusahan apapun yang mereka alami, Engkau memberkati. Engkau angkat mereka kembali saat mereka berdosa, Engkau angkat mereka kembali saat mereka jatuh, Tuhan, yang mengarahkan mereka kembali kepada jalan yang benar. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga tutup ibadah ini. Kami percaya setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, Tuhan, Engkau memberkati. Biar Yesus yang memberikan pengertian melalui Roh Kudus apapun yang mereka alami saat ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak ya Ibu. Dengan berakhirnya firman Tuhan ini, berakhir juga ibadah kita. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.